Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini tanggal 4 April 2024, 04 bulan 04 tahun 2024, atau bertepatan dengan 20 Ramadan 1445 Hijriah, telah berkumpul dan menyatukan tekad segenap generasi muda, tokoh masyarakat, cendekiawan, alim ulama kaum Betawi dalam mengikhtiarkan kemajuan dan kesejahteraan kaum Betawi dengan mendirikan sebuah organisasi perkumpulan bernama Himpunan Masyarakat Betawi Raya atau disebut Himbara, dengan tujuan dan cita-cita serta visi mewujudkan masyarakat Betawi yang unggul, maju, modern, sejahtera dan berbudaya dalam naungan NKRI yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikrar pendirian ini kami nyatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi perjuangan kaum Betawi dalam menggapai cita-cita luhur kewajiban kebudayaan Betawi hari ini dan masa yang akan datang. Himbara masa depan Betawi, Betawi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memang Jakarta akan memasuki era baru, ya. Ketika Jakarta tidak lagi berstatus ibu kota. Kemudian dari hasil rumusan antara pemerintah dengan DPRD, lalu dinamakanlah Jakarta ini daerah khusus Jakarta. Fungsinya itu kota ekonomi dan kota global. Nah, tetapi memang kan budaya itu akar dari sebuah bangsa. Tanpa budaya, bangsa ini bisa rapuh, ya, malah bisa hancur dan kehilangan kehormatannya. Oleh karena itu, Jakarta juga harus mengakomodir tumbuh berkembangnya budaya yang memang telah ada sejak ribuan tahun, ya, dari turun temurun para leluhur orang Betawi sebagai putra asli daerah. Nah, oleh itu segenap orang Betawi ingin agar undang-undang DKJ yang baru ini memberi ruang secara khusus juga tentang pemajuan kebudayaan Betawi, ya. Dan alhamdulillah kemudian di dalam pasal 31 sudah dimuat usulan kita itu. Satu, tentang prioritas kebudayaan Betawi dan juga kebudayaan lain yang memang tumbuh berkembang di Jakarta sebagai bagian dari budaya intisari atau warna sari dari budaya bangsa kita. Yang kedua, dicantumkannya tentang lembaga adat dan kebudayaan. Lembaga adat sebetulnya telah dibentuk beberapa waktu yang lalu, ya, pada tanggal 22 Desember tahun 2022, yaitu yang namanya Majelis Kaum Betawi. Nah, lembaga adat ini siogianya masuk sebetulnya dalam undang-undang itu. Tapi karena undang-undang ini sudah disahkan, dia hanya menyebut lembaga adat, maka kita akan tunggu nanti bagaimana turunan penjabaran dari bentuk PP dari undang-undang ini, apakah itu dalam peraturan pemerintah maupun di dalam peraturan daerah Jakarta. Sama halnya dengan saudara-saudara kita di Aceh, saudara-saudara kita di Papua, turunan dari undang-undang otonomi khusus di daerah-daerah itu menjadi daerah istimewa, kemudian dituangkan juga dalam peraturan daerahnya. Nah, kita harapkan nanti pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD
mencantumkan lembaga adat Majelis Kaum Betawi ini di dalam peraturan daerah. Nah, kalau sudah itu dicantumkan, maka kekhususan Jakarta pada waktu-waktu yang akan datang barangkali bisa membangun satu aura baru di mana budaya leluhur putra daerah ini tetap berkembang, dilestarikan, berkembang dan maju supaya dampak positifnya ada di dalam kehidupan masyarakat di Jakarta. Oke, siap. Makasih. Makasih. Ya, Pemerintah harus komit gimana Bang ulang Bang? Iya, tinggi gini, kan udah ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, waktu pada di Balegda itu kan udah muncul 2,5% buat dana abadi buat masyarakat Betawi, ya. Atau hilang. Nah, artinya saya melihat beda antara ketika pemerintah memperhatikan Aceh, Papua, Jogja dan lain-lain itu luar biasa gitu. Tapi Jakarta yang sudah banyak memberikan kontribusi buat pusat, pemerintah pusat, kayaknya belum masih setengah hati gitu untuk memberikannya. Kalau mungkin karena ini kan undang-undang ya, apakah mungkin nanti akan lebih didetailkannya di PP-nya? Iya, itu kan cuma kalimat hiburan aja. Kalimat hiburan aja ketika kan tetap aja rujukannya undang-undang dulu. Kalau udah memang itu informasinya demikian nanti akan ini kan diperda. Cuman yang penting makanya saya bilang komitmen pemerintah pusat untuk masyarakat lokal. Iya. Bang, terkait pembentukan aglomerasi tadi Bang, itu harus melibatkan warga Betawi ya Bang ya? Iya, tadi kan diisi oleh masyarakat Betawi, masyarakat. Iya, maksudnya gini, aglomerasi ini kan ada beberapa bidang tadi misalnya. Penyatuan ya kan, mulai dari transportasi dan lain-lain. Nah, termasuk budaya. Nah, budaya kita kan ada, nah. Jadi memang harus nanti anggota aglomerasi atau dewannya harus ada perwakilan. Jadi kalau misalnya kembali lagi akhirnya diisi orang luar lagi ya percuma juga, apalagi kalau saya lihat dari ini kan undang-undangnya untuk dimasuknya di DKJ di daerah khusus Jakarta, maka dominasinya orang Jakarta. Adapun nanti anggota yang kita libatkan misalnya dari Tangerang, dari Bekasi, karena memang ada perbedaan-perbedaan sedikit kan. Nah, nggak apa-apa, itu memperkaya. Jadi memang harus leadernya itu harus orang Betawi Jakarta, dan memang harus diakomodir. Ya. Ada lagi Bang, nah kan ada ini yang menariknya yang tadi saya juga pasal 31-nya yang tadi yang itu kan. Nah, yang tadi abang bilang nanti komitmen yang pemerintah ditunggu oleh masyarakat lokal, masyarakat Jakarta untuk melakukan wujud nyata pengembangan kebudayaannya itu ya. Di pasal 3 tadi itu ada harus lebih gamblang lagi dibunyikan di PP-nya nantinya. Iya, kan nanti gini, nanti baik itu PP, Permen, kemudian ada Perda, ada Pergub, itu kan turunannya semua sama kan, arahnya nanti ke sana. Nah, saya bilang bahwa aglomerasi ini tugas wewenangnya lebih bagus. Nah, sama saya bilang tadi, jangan sampai kayak Dewan Kota aja sekarang statusnya nggak jelas. Banci gitu kan. Nah, harusnya kan tugas wewenangnya diperkuat, dibekalin. Nah, jadi jangan sampai nanti khawatir begitu juga aglomerasi dewan aglomerasi nggak punya wewenang juga, percuma. Menjadi cuman menampung doang, menampung ini aja gitu, tidak punya fungsi tugas wewenang yang konkret gitu. Itu harus konkret, kerjanya apa, ininya apa. Iya. Kewenangannya ya. Kewenangannya. Ini kalau misalnya makanya anggaran itu harus jelas. Itu kalau lihat di satu lagi bisa minta dari pemerintah pusat. Pemerintah bukan misalnya bisa, itu wajib pemerintah pusat tuh harus kasih. Berikan. Yang lain dikasih, Papua dikasih, Aceh dikasih, gitu kan? Kita nggak dikasih. Ini kan masih pilih kasih gitu. Pemerintahnya ini masih pilih kasih terhadap orang Betawi, terhadap masyarakat lokal. Jadi saya lihat sebenarnya itu. Bagaimana? Oke, Bang, makasih Bang. Terkait tentang aglomerasi antara peluang dan
masyarakat Betawi. Dan di sini ada di samping saya yaitu Ridwan, mentor dan senior saya yang biasa disebut biasa dikatakan Pak Boim namanya. Ada juga dari mentor akademisi bicara teknik arsitek ya, Bang Idoy yang sempat dan sering buat masukan-masukan soal pembangunan IKN. Yang dimana kita tahu ibu kota sudah pindah dari tahun kemarin dari putusan Perpres juga, dan insya Allah juga di tahun ini untuk hari raya Indonesia Raya, hari kemerdekaan Indonesia Raya itu akan dilaksanakan di IKN. Nah, nanti kita gitu abang dan Bang Boy, sahabat saya dari ini gede amat suaranya. Terus ya, Bang Boy sahabat saya dari zaman kuliah, bareng-bareng kita mikirin Jakarta sama isi-isinya. Insya Allah masih terusnya timnya, napas kagak habis, udah mau habis sih, udah kagak habis. Oke, makasih Bang Abu, kita diajakin buat ngobrol tentang menyoal tentang ini ya, menyoal aglomerasi ya Bang Abu. Jadi emang teman-teman sekalian, oh ini apa, himpunan masyarakat Betawi Raya, oh cakep nih. Ini nama Betawi Raya juga akan terkait dengan sama dengan ya, aglomerasi gitu, itu sama dengan. Kalau mau kita sedikit soalin itu nama kaitannya dengan aglomerasi, jadi begini, aglomerasi ini idenya adalah metropolitan yang kemudian meluas menjadi dari rasa kata khusus. Ada beberapa hal yang kemudian menjadikan Jakarta ini khusus dari dalam provinsi lain, menurut yang kami paham berbeda secara umum dengan provinsi lain. Urusan pemerintahan dan kewenangan khusus itu ada pasal 19 bagian 1 tentang urusan pemerintahan. Pemerintahan daerah provinsi daerah khusus Jakarta memiliki kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota yang berlaku secara umum. Artinya secara general sesuai dengan undang-undang pemerintahan daerah, maka Jakarta memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana layaknya pemerintahan umum di daerah lainnya. Selain kewenangan yang dimaksud pada pasal 1, pemerintah daerah provinsi DKJ diberikan kewenangan khusus antara lain tentang urusan pemerintahan dan urusan kelembagaan. Jadi dicantumkan apa sih dengan khusus di Jakarta, ternyata 2 hal, yaitu pemerintahan dan kelembagaan. Lanjut. Berikutnya adalah urusan pemerintahan, ada beberapa item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 urusan khusus. Nah, yang pertama adalah tentang pekerjaan umum dan penataan ruang. Yang kedua, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Yang ketiga, penanaman modal. Yang keempat, perhubungan. Yang kelima, lingkungan hidup. Yang keenam, perindustrian. Yang tujuh, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian perdagangan. Kemudian pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kelautan dan perikanan, dan ketenaga kerjaan. Jadi ada 13 item yang dimaksud dalam undang-undang ini yang menjadi Jakarta beda dengan provinsi lain dengan data khusus. Lanjut. Nah, yang kedua, kewenangan khusus kelembagaan, saya tulis sama pemerintahan kelembagaan itu mencakup tentang penetapan susunan organisasi, SKPD dan sebagainya. Selain kewenangan khusus yang dimaksud, Provinsi DKI diberikan kewenangan khusus lain dalam penyelenggaraan penunjang umum pemerintahan di bidang kepegawaian dan keuangan daerah. Pelaksanaan kewenangan di luar kewenangan khusus tersebut akan diatur lebih lanjut apabila ada hal-hal khusus, khususnya itu ada PP-nya sesuai dalam undang-undang.
Kemudian kewenangan khusus bagaimana dimaksud dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan provinsi DKJ. Ketentuan lebih lanjut yaitu dalam peraturan pemerintah. Lanjut. Kemudian kewenangan bidang kebudayaan, ini alhamdulillah perjuangan petun kita sama Bang Boim, seluruhnya, Bang Idoy, Bang Subhan, Dr. Husni, Lutfi dan seterusnya. Alhamdulillah kewenangan khusus bidang kebudayaan masuk dalam pasal 31 ayat 1. Kewenangan khusus di bidang kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 huruf A meliputi prioritas kemajuan kebudayaan Betawi dan kebudayaan lain yang berkembang di Jakarta. Dan 2. Pelibatan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi serta masyarakat dalam kemajuan kebudayaan. Ayat 2. Dalam rangka memajukan kebudayaan sebagai dimaksud ayat 1, pemerintah provinsi DKJ membentuk dana abadi kebudayaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).